Selamat datang di Belajar Pajak Gratis. Belajar pajak online secara gratis dan benar. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari RUU Omnibus Law. Kali ini tentang pajak pertambahan nilai, yaitu pengkreditan pajak masukan. Kali ini eksekutif summary untuk pengkreditan pajak masukan ini adalah yang pertama, seperti kita ketahui dalam pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 mengatur tentang pengkreditan pajak masukan, di mana diatur pajak masukan apa saja yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, wajib pajak seringkali tidak mengetahui adanya informasi tentang peraturan sesuai poin 1 di atas. Dia tidak mengetahui pajak masukan mana saja yang tidak bisa dikreditkan. Oleh karena itu, sering sekali wajib pajak atau pengusaha merasa terdapat kehilangan cash flow dari PPN yang tidak bisa dikreditkan tersebut. Yang ketiga, jika pajak masukan tidak dapat dikreditkan, maka terdapat pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh wajib pajak atau lebih bayar apabila lebih bayar akan semakin kecil. Yang keempat, summary yang saya bisa dapatkan adalah koreksi atas pajak masukan yang diperoleh sebelum menjadi pengusaha kena pajak, pajak masukan yang ditagih dengan surat ketetapan pajak atau pajak masukan yang ditemukan saat pemeriksaan dan lain-lain. Dengan adanya RUU Omnibus Law ini telah berakhir. Sekarang kita membahas yang pertama adalah definisi pajak masukan dan pengkreditan pajak masukan. Teman-teman semua, seperti kita ketahui, pelaporan pajak pertambahan nilai adalah PPN pajak pertambahan nilai itu bisa kurang bayar, bisa nihil, atau bisa lebih bayar, atau yang kita singkat dengan KB, N, atau LB. Diperoleh dengan mekanisme pajak keluaran atau PK dikurang pajak masukan atau PM. Dia kurang bayar kalau PK lebih besar dari PM. Dia nihil kalau PK sama dengan PM. Dan dia lebih bayar kalau PK lebih kecil dari PM. Sesuai laporan dalam SPT masa PPN. PK adalah PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. PM adalah PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. PK itu adalah PPN atas penjualan. PM itu adalah PPN atas pembelian. Yang pertama kita membahas dalam pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP sebelum menjadi PKP. Contoh, PT Mipajo NPWP sekian terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 4 Januari 2021 dan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP pada tanggal 18 Januari 2021. Pada tanggal 11 Januari 2021, PT Mipajo membeli 1 unit mesin seharga 11 miliar termasuk PPN. Berarti PPN-nya adalah 10/110 dikali 11 miliar atau 1 miliar. Pada tanggal 25 Januari 2021, PT Mipajo menjual BKP seharga 22 miliar, termasuk PPN sebesar 2 miliar. 22 miliar, DPP 20 miliar, dan PPN 2 miliar. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah PPN sebesar 1 miliar sebagai pajak masukan tersebut dapat dikreditkan? Ingat, di sini kita lihat adalah dia terdaftar sebagai PKP 18 Januari, tapi membeli barang tanggal 11 Januari sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Teman-teman, sesuai Undang-Undang 8 tahun 83 sebagaimana telah diubah Undang-Undang 42 tahun 2009, sesuai pasal 9 ayat 8 huruf A, maka pajak masukan sebesar 1 miliar tersebut tidak dapat dikreditkan karena diperoleh sebelum dia menjadi PKP. Namun sesuai RUU Omnibus Law, pajak masukan sebesar 1 miliar tersebut dapat dikreditkan. Inilah kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha agar bisnis dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kerugian cash flow di sisi wajib pajak atau pengusaha. Teman-teman, kalau di dalam tabel kita bisa lihat kalau sesuai Undang-Undang 42, pajak keluarannya dia tadi jual 2 miliar, pajak masukan 0. Itu sesuai undang-undang yang lama. Jadi kurang bayarnya 2 miliar. Namun sesuai RUU Omnibus Law, pajak keluarnya 2M, pajak masukannya diakuin 1M. Jadi pengusaha kurang bayar cuma 1M.
dia hemat cash flow sebesar 1M dengan adanya RUU Omnibus Law ini. Itulah hebatnya pemerintah datang memberikan insentif yang luar biasa untuk kemajuan bisnis di Indonesia. Yang kedua teman-teman, kita bicara dengan pajak masukan atas pemanfaatan BKP atau JKP dari luar daerah pabean atau impor sebelum menjadi PKP. Pada prinsipnya hampir sama dengan tadi pada saat dia memperoleh BKP atau JKP dalam negeri, tapi ini adalah impor. Contoh, sama seperti tadi, dia menjadi NPWP 4 Januari 2021, menjadi PKP 18 Januari 2021. Pada tanggal 11 Januari, Mipaju melakukan impor benang seharga 22 miliar atau termasuk PPN sebesar 2 miliar. Pada tanggal 25 Januari 2021, PT Mipaju menjual BKP seharga 33 miliar, termasuk PPN. Sehingga PPN-nya adalah 3 miliar, 100 per 110 kali 33 miliar. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah PPN sebesar 2 miliar sebagai pajak masukan tersebut dapat dikreditkan? Jawabannya adalah hampir sama dengan tadi waktu dia memperoleh barang dalam negeri. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 42 Tahun 2009, sesuai pasal 9 ayat 8 huruf D, maka pajak masukan sebesar 2 miliar tersebut tidak dapat dikreditkan. Namun dengan adanya RUU Omnibus Law, pajak masukan sebesar 2 miliar tersebut dapat dikreditkan. Dalam tabel kita bisa lihat teman-teman, dalam tabel adalah kalau sesuai undang-undang lama sebelum RUU Omnibus Law, pengusaha membayar pajak keluaran 3M, pajak masukannya 0. Atau dia kurang bayar 3M. Kenapa? Karena pajak masukannya diperoleh sebelum dia menjadi pengusaha kena pajak. Namun dengan adanya RUU Omnibus Law, kita dapat melihat pajak keluaran 3M, pajak masukan 2M. Pajak masukan 2M itu adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan sekalipun dia belum menjadi pengusaha kena pajak. Sehingga kurang bayarnya hanya sebesar 1 miliar. Teman-teman bisa bayangkan 2 miliar yang diakuin ini adalah merupakan penghematan cash flow yang luar biasa dan merupakan insentif yang luar biasa dari pemerintah di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah ketidakpastian ekonomi yang ada di Indonesia dan di dunia bahkan. Ini adalah langkah cerdas dari pemerintah yang menerbitkan RUU Omnibus Law dan memberikan insentif yang luar biasa buat bisnis di Indonesia, teman-teman. Teman-teman, ini adalah pengkreditan pajak masukan yang pertama. Nanti kita akan ketemu di pengkreditan pajak masukan yang kedua yang berbicara dari 9 ayat 8 huruf-huruf yang lainnya. Teman-teman, kadang wajib pajak memang tidak mengerti atau tidak mengetahui bahwa dia tidak boleh mengkreditkan PPN masukan atas pembelian barang sebelum dikukuhkan jadi PKP. Namun RUU Omnibus Law ini memberi terobosan yang baru, memberikan pengertian yang baru, memberikan solusi yang baru buat pengusaha sehingga dia tidak perlu khawatir sebelum menjadi PKP dia bisa memperoleh barang-barangnya untuk mempercepat proses produksi dan mulai berproduksi, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ingatlah, kami selalu menyarankan supaya kita membayar pajak dengan benar karena pajak membangun bangsa dan semuanya demi Indonesia maju dan sejahtera. Ingatlah, jangan kita menghindari pajak karena pajak berguna untuk anak cucu kita. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa berikan atau beritakan pelajaran ini buat teman-teman kita semua. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua teman-teman. Apabila masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada kami, seperti biasa teman-teman, kami membuka channel melalui email, bisa mengirimkan kepada belajar.pajak.graris@gmail.com. Semua pertanyaan teman-teman akan kami jawab dengan tuntas dan sukarela untuk pembelajaran pajak buat kita semua. Terima kasih teman-teman, semoga kita sehat-sehat selalu, semoga bisnis kita selalu maju teman-teman, semoga apa yang kita jalankan berguna dan video ini berguna. Terima kasih buat semuanya.